Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun pada Senin 21 April. Kabar meninggalnya Paus Fransiskus disampaikan oleh Kardinal Kevin Farrell pada Senin pagi. Kardinal menyampaikan bahwa Bapak Suci mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 7:35 pagi waktu Vatikan. Untuk diketahui, sebelumnya Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Agostino Gemelli pada 14 Februari lalu karena menderita sakit bronkitis. Kondisi kesehatan Paus kemudian berangsur-angsur pulih dan dokter mendiagnosis pneumonia bilateral. Selesai dirawat selama 38 hari, Paus kembali ke kediamannya di Vatikan di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Paus Fransiskus muncul terakhir kalinya pada Minggu Paskah kemarin, tanggal 20 April 2025. Dengan menggunakan kursi roda, Paus asal Argentina ini mengucapkan selamat Paskah dari balkon Basilika Santo Petrus. Kondisinya kala itu sudah sangat lemah, bahkan suaranya terdengar parau. Ucapan dari Paus Fransiskus ini pun disambut oleh umat Katolik yang hadir. Meski dalam kondisi lemah, Paus Fransiskus masih sempat melambaikan tangan ke masyarakat dan memberkati bayi. Dalam kesempatan tersebut, Paus dalam pidatonya yang dibacakan oleh Uskup Agung Diego Ravelli menyoroti penderitaan masyarakat Gaza termasuk komunitas Kristiani akibat konflik yang terus berlangsung. Paus meminta agar segera dilakukan gencatan senjata hingga penyaluran bantuan kemanusiaan. Ia juga menekankan pentingnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Ukraina. Adapun Paus Fransiskus pernah melakukan kunjungan pastoralnya ke Indonesia pada 2024 lalu. Kunjungan dilaksanakan dari tanggal 3 hingga 6 September 2024. Dalam usianya yang senja, Paus Fransiskus menempuh jarak lebih dari 32.000 km. Adapun agenda yang dijalani Paus Fransiskus, yakni melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Joko Widodo, pertemuan dengan masyarakat sipil, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, hingga memimpin Misa Kudus Akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Paus Fransiskus lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio. Ia terpilih menjadi Paus pada tanggal 13 Maret 2013. Hal yang mengejutkan banyak pengamat gereja yang menganggap tokoh Argentina itu yang dikenal karena kepeduliannya terhadap kaum miskin sebagai orang luar. Paus Fransiskus berusaha menonjolkan kesederhanaan ke dalam peran agungnya dan tidak pernah menempati apartemen kepausan yang mewah di Istana Apostolik yang digunakan oleh para pendahulunya. Selain itu, Paus mengatakan bahwa ia lebih suka tinggal di lingkungan masyarakat demi kesehatan psikologisnya. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen. Live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun pada Senin 21 April.
Kabar meninggalnya Paus Fransiskus disampaikan oleh Kardinal Kevin Farrell pada Senin pagi. Kardinal menyampaikan bahwa Bapak Suci mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 7:35 pagi waktu Vatikan. Untuk diketahui, sebelumnya Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Agostino Gemelli pada 14 Februari lalu karena menderita sakit bronkitis. Kondisi kesehatan Paus kemudian berangsur-angsur pulih dan dokter mendiagnosis pneumonia bilateral. Selesai dirawat selama 38 hari, Paus kembali ke kediamannya di Vatikan di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Paus Fransiskus muncul terakhir kalinya pada Minggu Paskah kemarin, tanggal 20 April 2025. Dengan menggunakan kursi roda, Paus asal Argentina ini mengucapkan selamat Paskah dari balkon Basilika Santo Petrus. Kondisinya kala itu sudah sangat lemah, bahkan suaranya terdengar parau. Ucapan dari Paus Fransiskus ini pun disambut oleh umat Katolik yang hadir. Meski dalam kondisi lemah, Paus Fransiskus masih sempat melambaikan tangan ke masyarakat dan memberkati bayi. Dalam kesempatan tersebut, Paus dalam pidatonya yang dibacakan oleh Uskup Agung Diego Ravelli menyoroti penderitaan masyarakat Gaza termasuk komunitas Kristiani akibat konflik yang terus berlangsung. Paus meminta agar segera dilakukan gencatan senjata hingga penyaluran bantuan kemanusiaan. Ia juga menekankan pentingnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Ukraina. Adapun Paus Fransiskus pernah melakukan kunjungan pastoralnya ke Indonesia pada 2024 lalu. Kunjungan dilaksanakan dari tanggal 3 hingga 6 September 2024. Dalam usianya yang senja, Paus Fransiskus menempuh jarak lebih dari 32.000 km. Adapun agenda yang dijalani Paus Fransiskus yakni melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Joko Widodo, pertemuan dengan masyarakat sipil, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal hingga memimpin Misa Kudus Akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Paus Fransiskus lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio. Ia terpilih menjadi Paus pada tanggal 13 Maret 2013. Hal yang mengejutkan banyak pengamat gereja yang menganggap tokoh Argentina itu yang dikenal karena kepeduliannya terhadap kaum miskin sebagai orang luar. Paus Fransiskus berusaha menonjolkan kesederhanaan ke dalam peran agungnya dan tidak pernah menempati apartemen kepausan yang mewah di Istana Apostolik yang digunakan oleh para pendahulunya. Selain itu, Paus mengatakan bahwa ia lebih suka tinggal di lingkungan masyarakat demi kesehatan psikologisnya. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen. Live Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun pada Senin 21 April. Kabar meninggalnya Paus Fransiskus disampaikan oleh Kardinal Kevin Farrell pada Senin pagi. Kardinal menyampaikan bahwa Bapak Suci mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 7:35 pagi waktu Vatikan. Untuk diketahui, sebelumnya Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Agostino Gemelli pada 14 Februari lalu karena menderita sakit bronkitis. Kondisi kesehatan Paus kemudian berangsur-angsur pulih dan dokter mendiagnosis
pneumonia bilateral. Selesai dirawat selama 38 hari, Paus kembali ke kediamannya di Vatikan di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Paus Fransiskus muncul terakhir kalinya pada Minggu Paskah kemarin, tanggal 20 April 2025. Dengan menggunakan kursi roda, Paus asal Argentina ini mengucapkan selamat Paskah dari balkon Basilika Santo Petrus. Kondisinya kala itu sudah sangat lemah, bahkan suaranya terdengar parau. Ucapan dari Paus Fransiskus ini pun disambut oleh umat Katolik yang hadir. Meski dalam kondisi lemah, Paus Fransiskus masih sempat melambaikan tangan ke masyarakat dan memberkati bayi. Dalam kesempatan tersebut, Paus dalam pidatonya yang dibacakan oleh Uskup Agung Diego Ravelli menyoroti penderitaan masyarakat Gaza termasuk komunitas Kristiani akibat konflik yang terus berlangsung. Paus meminta agar segera dilakukan gencatan senjata hingga penyaluran bantuan kemanusiaan. Ia juga menekankan pentingnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Ukraina. Adapun Paus Fransiskus pernah melakukan kunjungan pastoralnya ke Indonesia pada 2024 lalu. Kunjungan dilaksanakan dari tanggal 3 hingga 6 September 2024. Dalam usianya yang senja, Paus Fransiskus menempuh jarak lebih dari 32.000 km. Adapun agenda yang dijalani Paus Fransiskus, yakni melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Joko Widodo, pertemuan dengan masyarakat sipil, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, hingga memimpin Misa Kudus Akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Paus Fransiskus lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio. Ia terpilih menjadi paus pada tanggal 13 Maret 2013. Hal yang mengejutkan banyak pengamat gereja yang menganggap tokoh Argentina itu yang dikenal karena kepeduliannya terhadap kaum miskin sebagai orang luar. Paus Fransiskus berusaha menonjolkan kesederhanaan ke dalam peran agungnya dan tidak pernah menempati apartemen kepausan yang mewah di Istana Apostolik yang digunakan oleh para pendahulunya. Selain itu, Paus mengatakan bahwa ia lebih suka tinggal di lingkungan masyarakat demi kesehatan psikologisnya. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen. Live Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun pada Senin 21 April. Kabar meninggalnya Paus Fransiskus disampaikan oleh Kardinal Kevin Farrell pada Senin pagi. Kardinal menyampaikan bahwa Bapak Suci mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 7:35 pagi waktu Vatikan. Untuk diketahui, sebelumnya Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Agostino Gemelli pada 14 Februari lalu karena menderita sakit bronkitis. Kondisi kesehatan Paus kemudian berangsur-angsur pulih dan dokter mendiagnosis pneumonia bilateral. Selesai dirawat selama 38 hari, Paus kembali ke kediamannya di Vatikan di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Paus Fransiskus muncul terakhir kalinya pada Minggu Paskah kemarin, tanggal 20 April 2025. Dengan menggunakan kursi roda, Paus asal Argentina ini mengucapkan selamat Paskah dari balkon Basilika Santo Petrus. Kondisinya kala itu sudah sangat lemah, bahkan suaranya terdengar parau.
Ucapan dari Paus Fransiskus ini pun disambut oleh umat Katolik yang hadir. Meski dalam kondisi lemah, Paus Fransiskus masih sempat melambaikan tangan ke masyarakat dan memberkati bayi. Dalam kesempatan tersebut, Paus dalam pidatonya yang dibacakan oleh Uskup Agung Diego Ravelli menyoroti penderitaan masyarakat Gaza termasuk komunitas Kristiani akibat konflik yang terus berlangsung. Paus meminta agar segera dilakukan gencatan senjata hingga penyaluran bantuan kemanusiaan. Ia juga menekankan pentingnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Ukraina. Adapun Paus Fransiskus pernah melakukan kunjungan pastoralnya ke Indonesia pada 2024 lalu. Kunjungan dilaksanakan dari tanggal 3 hingga 6 September 2024. Dalam usianya yang senja, Paus Fransiskus menempuh jarak lebih dari 32.000 km. Adapun agenda yang dijalani Paus Fransiskus yakni melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Joko Widodo, pertemuan dengan masyarakat sipil, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal hingga memimpin Misa Kudus Akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Paus Fransiskus lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio. Ia terpilih menjadi Paus pada tanggal 13 Maret 2013. Hal yang mengejutkan banyak pengamat gereja yang menganggap tokoh Argentina itu yang dikenal karena kepeduliannya terhadap kaum miskin sebagai orang luar. Paus Fransiskus berusaha menonjolkan kesederhanaan ke dalam peran agungnya dan tidak pernah menempati apartemen kepausan yang mewah di Istana Apostolik yang digunakan oleh para pendahulunya. Selain itu, Paus mengatakan bahwa ia lebih suka tinggal di lingkungan masyarakat demi kesehatan psikologisnya. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen. Live Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun pada Senin 21 April. Kabar meninggalnya Paus Fransiskus disampaikan oleh Kardinal Kevin Farrell pada Senin pagi. Kardinal menyampaikan bahwa Bapak Suci mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 7:35 pagi waktu Vatikan. Untuk diketahui, sebelumnya Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Agostino Gemelli pada 14 Februari lalu karena menderita sakit bronkitis. Kondisi kesehatan Paus kemudian berangsur-angsur pulih dan dokter mendiagnosis pneumonia bilateral. Selesai dirawat selama 38 hari, Paus kembali ke kediamannya di Vatikan di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Paus Fransiskus muncul terakhir kalinya pada Minggu Paskah kemarin, tanggal 20 April 2025. Dengan menggunakan kursi roda, Paus asal Argentina ini mengucapkan selamat Paskah dari balkon Basilika Santo Petrus. Kondisinya kala itu sudah sangat lemah, bahkan suaranya terdengar parau. Ucapan dari Paus Fransiskus ini pun disambut oleh umat Katolik yang hadir. Meski dalam kondisi lemah, Paus Fransiskus masih sempat melambaikan tangan ke masyarakat dan memberkati bayi. Dalam kesempatan tersebut, Paus dalam pidatonya yang dibacakan oleh Uskup Agung Diego Ravelli menyoroti penderitaan masyarakat Gaza termasuk komunitas Kristiani akibat konflik yang terus berlangsung. Paus meminta agar segera dilakukan gencatan senjata hingga penyaluran bantuan kemanusiaan.
Ia juga menekankan pentingnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Ukraina. Adapun Paus Fransiskus pernah melakukan kunjungan pastoralnya ke Indonesia pada 2024 lalu. Kunjungan dilaksanakan dari tanggal 3 hingga 6 September 2024. Dalam usianya yang senja, Paus Fransiskus menempuh jarak lebih dari 32.000 kilometer. Adapun agenda yang dijalani Paus Fransiskus yakni melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Joko Widodo, pertemuan dengan masyarakat sipil, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal hingga memimpin Misa Kudus Akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Paus Fransiskus lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio. Ia terpilih menjadi paus pada tanggal 13 Maret 2013. Hal yang mengejutkan banyak pengamat gereja yang menganggap tokoh Argentina itu yang dikenal karena kepeduliannya terhadap kaum miskin sebagai orang luar. Paus Fransiskus berusaha menonjolkan kesederhanaan ke dalam peran agungnya dan tidak pernah menempati apartemen kepausan yang mewah di Istana Apostolik yang digunakan oleh para pendahulunya. Selain itu, Paus mengatakan bahwa ia lebih suka tinggal di lingkungan masyarakat demi kesehatan psikologisnya. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen. Live Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun pada Senin 21 April. Kabar meninggalnya Paus Fransiskus disampaikan oleh Kardinal Kevin Farrell pada Senin pagi. Kardinal menyampaikan bahwa Bapak Suci mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 7:35 pagi waktu Vatikan. Untuk diketahui, sebelumnya Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Agostino Gemelli pada 14 Februari lalu karena menderita sakit bronkitis. Kondisi kesehatan Paus kemudian berangsur-angsur pulih dan dokter mendiagnosis pneumonia bilateral. Selesai dirawat selama 38 hari, Paus kembali ke kediamannya di Vatikan di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Paus Fransiskus muncul terakhir kalinya pada Minggu Paskah kemarin, tanggal 20 April 2025. Dengan menggunakan kursi roda, Paus asal Argentina ini mengucapkan selamat Paskah dari balkon Basilika Santo Petrus. Kondisinya kala itu sudah sangat lemah, bahkan suaranya terdengar parau. Ucapan dari Paus Fransiskus ini pun disambut oleh umat Katolik yang hadir. Meski dalam kondisi lemah, Paus Fransiskus masih sempat melambaikan tangan ke masyarakat dan memberkati bayi. Dalam kesempatan tersebut, Paus dalam pidatonya yang dibacakan oleh Uskup Agung Diego Ravelli menyoroti penderitaan masyarakat Gaza termasuk komunitas Kristiani akibat konflik yang terus berlangsung. Paus meminta agar segera dilakukan gencatan senjata hingga penyaluran bantuan kemanusiaan. Ia juga menekankan pentingnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Ukraina. Adapun Paus Fransiskus pernah melakukan kunjungan pastoralnya ke Indonesia pada 2024 lalu. Kunjungan dilaksanakan dari tanggal 3 hingga 6 September 2024. Dalam usianya yang senja, Paus Fransiskus menempuh jarak lebih dari 32.000 kilometer. Adapun agenda yang dijalani Paus Fransiskus yakni melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Joko Widodo,
Pertemuan dengan masyarakat sipil, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal hingga memimpin Misa Kudus Akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Paus Fransiskus lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio. Ia terpilih menjadi paus pada tanggal 13 Maret 2013. Hal yang mengejutkan banyak pengamat gereja yang menganggap tokoh Argentina itu yang dikenal karena kepeduliannya terhadap kaum miskin sebagai orang luar. Paus Fransiskus berusaha menonjolkan kesederhanaan ke dalam peran agungnya dan tidak pernah menempati apartemen kepausan yang mewah di Istana Apostolik yang digunakan oleh para pendahulunya. Selain itu, Paus mengatakan bahwa ia lebih suka tinggal di lingkungan masyarakat demi kesehatan psikologisnya. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen. Live Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun pada Senin 21 April. Kabar meninggalnya Paus Fransiskus disampaikan oleh Kardinal Kevin Farrell pada Senin pagi. Kardinal menyampaikan bahwa Bapak Suci mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 7:35 pagi waktu Vatikan. Untuk diketahui, sebelumnya Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Agostino Gemelli pada 14 Februari lalu karena menderita sakit bronkitis. Kondisi kesehatan Paus kemudian berangsur-angsur pulih dan dokter mendiagnosis pneumonia bilateral. Selesai dirawat selama 38 hari, Paus kembali ke kediamannya di Vatikan di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Paus Fransiskus muncul terakhir kalinya pada Minggu Paskah kemarin, tanggal 20 April 2025. Dengan menggunakan kursi roda, Paus asal Argentina ini mengucapkan selamat Paskah dari balkon Basilika Santo Petrus. Kondisinya kala itu sudah sangat lemah, bahkan suaranya terdengar parau. Ucapan dari Paus Fransiskus ini pun disambut oleh umat Katolik yang hadir. Meski dalam kondisi lemah, Paus Fransiskus masih sempat melambaikan tangan ke masyarakat dan memberkati bayi. Dalam kesempatan tersebut, Paus dalam pidatonya yang dibacakan oleh Uskup Agung Diego Ravelli menyoroti penderitaan masyarakat Gaza termasuk komunitas Kristiani akibat konflik yang terus berlangsung. Paus meminta agar segera dilakukan gencatan senjata hingga penyaluran bantuan kemanusiaan. Ia juga menekankan pentingnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Ukraina. Adapun Paus Fransiskus pernah melakukan kunjungan pastoralnya ke Indonesia pada 2024 lalu. Kunjungan dilaksanakan 3 hingga 6 September 2024. Dalam usianya yang senja, Paus Fransiskus menempuh jarak lebih dari 32.000 km. Adapun agenda yang dijalani Paus Fransiskus yakni melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Joko Widodo, pertemuan dengan masyarakat sipil, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal hingga memimpin Misa Kudus Akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Paus Fransiskus lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio. Ia terpilih menjadi paus pada tanggal 13 Maret 2013. Hal yang mengejutkan banyak pengamat gereja yang menganggap tokoh Argentina itu yang dikenal karena kepeduliannya terhadap kaum miskin sebagai orang luar. Paus Fransiskus berusaha menonjolkan kesederhanaan ke dalam peran agungnya
dan tidak pernah menempati apartemen kepausan yang mewah di Istana Apostolik yang digunakan oleh para pendahulunya. Selain itu, Paus mengatakan bahwa ia lebih suka tinggal di lingkungan masyarakat demi kesehatan psikologisnya. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen. Live Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun pada Senin 21 April. Kabar meninggalnya Paus Fransiskus disampaikan oleh Kardinal Kevin Farrell pada Senin pagi. Kardinal menyampaikan bahwa Bapak Suci mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 7:35 pagi waktu Vatikan. Untuk diketahui, sebelumnya Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Agostino Gemelli pada 14 Februari lalu karena menderita sakit bronkitis. Kondisi kesehatan Paus kemudian berangsur-angsur pulih dan dokter mendiagnosis pneumonia bilateral. Selesai dirawat selama 38 hari, Paus kembali ke kediamannya di Vatikan di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Paus Fransiskus muncul terakhir kalinya pada Minggu Paskah kemarin, tanggal 20 April 2025. Dengan menggunakan kursi roda, Paus asal Argentina ini mengucapkan selamat Paskah dari balkon Basilika Santo Petrus. Kondisinya kala itu sudah sangat lemah, bahkan suaranya terdengar parau. Ucapan dari Paus Fransiskus ini pun disambut oleh umat Katolik yang hadir. Meski dalam kondisi lemah, Paus Fransiskus masih sempat melambaikan tangan ke masyarakat dan memberkati bayi. Dalam kesempatan tersebut, Paus dalam pidatonya yang dibacakan oleh Uskup Agung Diego Ravelli menyoroti penderitaan masyarakat Gaza termasuk komunitas Kristiani akibat konflik yang terus berlangsung. Paus meminta agar segera dilakukan gencatan senjata hingga penyaluran bantuan kemanusiaan. Ia juga menekankan pentingnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Ukraina. Adapun Paus Fransiskus pernah melakukan kunjungan pastoralnya ke Indonesia pada 2024 lalu. Kunjungan dilaksanakan dari tanggal 3 hingga 6 September 2024. Dalam usianya yang senja, Paus Fransiskus menempuh jarak lebih dari 32.000 km. Adapun agenda yang dijalani Paus Fransiskus yakni melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Joko Widodo, pertemuan dengan masyarakat sipil, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal hingga memimpin Misa Kudus Akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Paus Fransiskus lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio. Ia terpilih menjadi Paus pada tanggal 13 Maret 2013. Hal yang mengejutkan banyak pengamat gereja yang menganggap tokoh Argentina itu yang dikenal karena kepeduliannya terhadap kaum miskin sebagai orang luar. Paus Fransiskus berusaha menonjolkan kesederhanaan ke dalam peran agungnya dan tidak pernah menempati apartemen kepausan yang mewah di Istana Apostolik yang digunakan oleh para pendahulunya. Selain itu, Paus mengatakan bahwa ia lebih suka tinggal di lingkungan masyarakat demi kesehatan psikologisnya. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua.
benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen. Live Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun pada Senin 21 April. Kabar meninggalnya Paus Fransiskus disampaikan oleh Kardinal Kevin Farrell pada Senin pagi. Kardinal menyampaikan bahwa Bapak Suci mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 7:35 pagi waktu Vatikan. Untuk diketahui, sebelumnya Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Agostino Gemelli pada 14 Februari lalu karena menderita sakit bronkitis. Kondisi kesehatan Paus kemudian berangsur-angsur pulih dan dokter mendiagnosis pneumonia bilateral. Selesai dirawat selama 38 hari, Paus kembali ke kediamannya di Vatikan di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Paus Fransiskus muncul terakhir kalinya pada Minggu Paskah kemarin, tanggal 20 April 2025. Dengan menggunakan kursi roda, Paus asal Argentina ini mengucapkan selamat Paskah dari balkon Basilika Santo Petrus. Kondisinya kala itu sudah sangat lemah, bahkan suaranya terdengar parau. Ucapan dari Paus Fransiskus ini pun disambut oleh umat Katolik yang hadir. Meski dalam kondisi lemah, Paus Fransiskus masih sempat melambaikan tangan ke masyarakat dan memberkati bayi. Dalam kesempatan tersebut, Paus dalam pidatonya yang dibacakan oleh Uskup Agung Diego Ravelli menyoroti penderitaan masyarakat Gaza termasuk komunitas Kristiani akibat konflik yang terus berlangsung. Paus meminta agar segera dilakukan gencatan senjata hingga penyaluran bantuan kemanusiaan. Ia juga menekankan pentingnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Ukraina. Adapun Paus Fransiskus pernah melakukan kunjungan pastoralnya ke Indonesia pada 2024 lalu. Kunjungan dilaksanakan dari tanggal 3 hingga 6 September 2024. Dalam usianya yang senja, Paus Fransiskus menempuh jarak lebih dari 32.000 km. Adapun agenda yang dijalani Paus Fransiskus yakni melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Joko Widodo, pertemuan dengan masyarakat sipil, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal hingga memimpin Misa Kudus Akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Paus Fransiskus lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio. Ia terpilih menjadi Paus pada tanggal 13 Maret 2013. Hal yang mengejutkan banyak pengamat gereja yang menganggap tokoh Argentina itu yang dikenal karena kepeduliannya terhadap kaum miskin sebagai orang luar. Paus Fransiskus berusaha menonjolkan kesederhanaan ke dalam peran agungnya dan tidak pernah menempati apartemen kepausan yang mewah di Istana Apostolik yang digunakan oleh para pendahulunya. Selain itu, Paus mengatakan bahwa ia lebih suka tinggal di lingkungan masyarakat demi kesehatan psikologisnya. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua.
benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amin. Live Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun pada Senin 21 April. Kabar meninggalnya Paus Fransiskus disampaikan oleh Kardinal Kevin Farrell pada Senin pagi. Kardinal menyampaikan bahwa Bapak Suci mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 7:35 pagi waktu Vatikan. Untuk diketahui, sebelumnya Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Agostino Gemelli pada 14 Februari lalu karena menderita sakit bronkitis. Kondisi kesehatan Paus kemudian berangsur-angsur pulih dan dokter mendiagnosis pneumonia bilateral. Selesai dirawat selama 38 hari, Paus kembali ke kediamannya di Vatikan di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Paus Fransiskus muncul terakhir kalinya pada Minggu Paskah kemarin, tanggal 20 April 2025. Dengan menggunakan kursi roda, Paus asal Argentina ini mengucapkan selamat Paskah dari balkon Basilika Santo Petrus. Kondisinya kala itu sudah sangat lemah, bahkan suaranya terdengar parau. Ucapan dari Paus Fransiskus ini pun disambut oleh umat Katolik yang hadir. Meski dalam kondisi lemah, Paus Fransiskus masih sempat melambaikan tangan ke masyarakat dan memberkati bayi. Dalam kesempatan tersebut, Paus dalam pidatonya yang dibacakan oleh Uskup Agung Diego Ravelli menyoroti penderitaan masyarakat Gaza termasuk komunitas Kristiani akibat konflik yang terus berlangsung. Paus meminta agar segera dilakukan gencatan senjata hingga penyaluran bantuan kemanusiaan. Ia juga menekankan pentingnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Ukraina. Adapun Paus Fransiskus pernah melakukan kunjungan pastoralnya ke Indonesia pada 2024 lalu. Kunjungan dilaksanakan dari tanggal 3 hingga 6 September 2024. Dalam usianya yang senja, Paus Fransiskus menempuh jarak lebih dari 32.000 km. Adapun agenda yang dijalani Paus Fransiskus yakni melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Joko Widodo, pertemuan dengan masyarakat sipil, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal hingga memimpin Misa Kudus Akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Paus Fransiskus lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio. Ia terpilih menjadi Paus pada tanggal 13 Maret 2013. Hal yang mengejutkan banyak pengamat gereja yang menganggap tokoh Argentina itu yang dikenal karena kepeduliannya terhadap kaum miskin sebagai orang luar. Paus Fransiskus berusaha menonjolkan kesederhanaan ke dalam peran agungnya dan tidak pernah menempati apartemen kepausan yang mewah di Istana Apostolik yang digunakan oleh para pendahulunya. Selain itu, Paus mengatakan bahwa ia lebih suka tinggal di lingkungan masyarakat demi kesehatan psikologisnya. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amin. Live Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun pada Senin 21 April. Kabar meninggalnya Paus Fransiskus disampaikan oleh Kardinal Kevin Farrell pada Senin pagi.
Kardinal menyampaikan bahwa Bapak Suci mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 7:35 pagi waktu Vatikan. Untuk diketahui, sebelumnya Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Agostino Gemelli pada 14 Februari lalu karena menderita sakit bronkitis. Kondisi kesehatan Paus kemudian berangsur-angsur pulih dan dokter mendiagnosis pneumonia bilateral. Selesai dirawat selama 38 hari, Paus kembali ke kediamannya di Vatikan di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Paus Fransiskus muncul terakhir kalinya pada Minggu Paskah kemarin, tanggal 20 April 2025. Dengan menggunakan kursi roda, Paus asal Argentina ini mengucapkan selamat Paskah dari balkon Basilika Santo Petrus. Kondisinya kala itu sudah sangat lemah, bahkan suaranya terdengar parau. Ucapan dari Paus Fransiskus ini pun disambut oleh umat Katolik yang hadir. Meski dalam kondisi lemah, Paus Fransiskus masih sempat melambaikan tangan ke masyarakat dan memberkati bayi. Dalam kesempatan tersebut, Paus dalam pidatonya yang dibacakan oleh Uskup Agung Diego Ravelli menyoroti penderitaan masyarakat Gaza termasuk komunitas Kristiani akibat konflik yang terus berlangsung. Paus meminta agar segera dilakukan gencatan senjata hingga penyaluran bantuan kemanusiaan. Ia juga menekankan pentingnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Ukraina. Adapun Paus Fransiskus pernah melakukan kunjungan pastoralnya ke Indonesia pada 2024 lalu. Kunjungan dilaksanakan dari tanggal 3 hingga 6 September 2024. Dalam usianya yang senja, Paus Fransiskus menempuh jarak lebih dari 32.000 km. Adapun agenda yang dijalani Paus Fransiskus yakni melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Joko Widodo, pertemuan dengan masyarakat sipil, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal hingga memimpin Misa Kudus Akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Paus Fransiskus lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio. Ia terpilih menjadi Paus pada tanggal 13 11. Hal yang mengejutkan banyak pengamat gereja yang menganggap tokoh Argentina itu yang dikenal karena kepeduliannya terhadap kaum miskin sebagai orang luar. Paus Fransiskus berusaha menonjolkan kesederhanaan ke dalam peran agungnya dan tidak pernah menempati apartemen kepausan yang mewah di Istana Apostolik yang digunakan oleh para pendahulunya. Selain itu, Paus mengatakan bahwa ia lebih suka tinggal di lingkungan masyarakat demi kesehatan psikologisnya. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, juga Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Yang Mulia Paus Fransiskus. Tentu jasa dan persahabatan beliau tidak bisa kita lupakan. Baru saja telah mengunjungi Indonesia, termasuk mengunjungi Masjid Istiqlal dan memberikan pernyataan bersama yang sangat mengglobal. Baru saja dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentu doa kita semoga Yang Mulia mendapatkan tempat yang layak di sisinya sesuai dengan kebajikan yang telah dilakukannya. Dan bagi umat Katolik yang telah ditinggalkan oleh Paus Fransiskus, tentu kita ikut bersama-sama mengerti dan mohon kesabaran menghadapi cobaan ini.
dan kita ingin semoga kerjasama kita Indonesia dengan Vatikan, kerjasama dengan semua pihak umat beragama, kita melanjutkan wasiat-wasiat yang telah dirintis oleh Yang Mulia dapat kita tindak lanjuti sebagaimana yang telah disepakati sebelum-sebelumnya. Sekali lagi, kami semuanya, keluarga besar Kementerian Agama, segenap warga bangsa Indonesia, sekaligus mewakili pemerintah, sekali lagi mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya atau wafatnya Paus Fransiskus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santio. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun pada Senin 21 April. Kabar meninggalnya Paus Fransiskus disampaikan oleh Kardinal Kevin Farrell pada Senin pagi. Kardinal menyampaikan bahwa Bapak Suci mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 7:35 pagi waktu Vatikan. Untuk diketahui, sebelumnya Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Agostino Gemelli pada 14 Februari lalu karena menderita sakit bronkitis. Kondisi kesehatan Paus kemudian berangsur-angsur pulih dan dokter mendiagnosis pneumonia bilateral. Selesai dirawat selama 38 hari, Paus kembali ke kediamannya di Vatikan di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Paus Fransiskus muncul terakhir kalinya pada Minggu Paskah kemarin, tanggal 20 April 2025. Dengan menggunakan kursi roda, Paus asal Argentina ini mengucapkan selamat Paskah dari balkon Basilika Santo Petrus. Kondisinya kala itu sudah sangat lemah, bahkan suaranya terdengar parau. Ucapan dari Paus Fransiskus ini pun disambut oleh umat Katolik yang hadir. Meski dalam kondisi lemah, Paus Fransiskus masih sempat melambaikan tangan ke masyarakat dan memberkati bayi. Dalam kesempatan tersebut, Paus dalam pidatonya yang dibacakan oleh Uskup Agung Diego Ravelli menyoroti penderitaan masyarakat Gaza termasuk komunitas Kristiani akibat konflik yang terus berlangsung. Paus meminta agar segera dilakukan gencatan senjata hingga penyaluran bantuan kemanusiaan. Ia juga menekankan pentingnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Ukraina. Adapun Paus Fransiskus pernah melakukan kunjungan pastoralnya ke Indonesia pada 2024 lalu. Kunjungan dilaksanakan dari tanggal 3 hingga 6 September 2024. Dalam usianya yang senja, Paus Fransiskus menempuh jarak lebih dari 32.000 km. Adapun agenda yang dijalani Paus Fransiskus yakni melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Joko Widodo, pertemuan dengan masyarakat sipil, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal hingga memimpin Misa Kudus Akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Paus Fransiskus lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio. Ia terpilih menjadi Paus pada tanggal 13 Maret 2013. Hal yang mengejutkan banyak pengamat gereja yang menganggap tokoh Argentina itu yang dikenal karena kepeduliannya terhadap kaum miskin sebagai orang luar. Paus Fransiskus berusaha menonjolkan kesederhanaan ke dalam peran agungnya dan tidak pernah menempati apartemen kepausan yang mewah di Istana Apostolik yang digunakan oleh para pendahulunya. Selain itu, Paus mengatakan bahwa ia lebih suka tinggal di lingkungan masyarakat demi kesehatan psikologisnya. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amin. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, juga Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Yang Mulia Paus Fransiskus. Tentu jasa dan persahabatan beliau tidak bisa kita lupakan. Baru saja telah mengunjungi Indonesia, termasuk mengunjungi Masjid Istiqlal dan memberikan pernyataan bersama yang sangat mengglobal. Baru saja dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentu doa kita semoga Yang Mulia mendapatkan tempat yang layak di sisinya sesuai dengan kebajikan yang telah dilakukannya. Dan bagi umat Katolik yang telah ditinggalkan oleh Paus Fransiskus, tentu kita ikut bersama-sama mengerti dan mohon kesabaran menghadapi cobaan ini. Dan kita ingin semoga kerjasama kita Indonesia dengan Vatikan, kerjasama dengan semua pihak umat beragama, kita melanjutkan wasiat-wasiat yang telah dirintis oleh Yang Mulia dapat kita tindak lanjuti sebagaimana yang telah disepakati sebelum-sebelumnya. Sekali lagi, kami semuanya, keluarga besar Kementerian Agama, segenap warga bangsa Indonesia, sekaligus mewakili pemerintah, sekali lagi mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya atau wafatnya Paus Fransiskus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun pada Senin 21 April. Kabar meninggalnya Paus Fransiskus disampaikan oleh Kardinal Kevin Farrell pada Senin pagi. Kardinal menyampaikan bahwa Bapak Suci mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 7:35 pagi waktu Vatikan. Untuk diketahui, sebelumnya Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Agostino Gemelli pada 14 Februari lalu karena menderita sakit bronkitis. Kondisi kesehatan Paus kemudian berangsur-angsur pulih dan dokter mendiagnosis pneumonia bilateral. Selesai dirawat selama 38 hari, Paus kembali ke kediamannya di Vatikan di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Paus Fransiskus muncul terakhir kalinya pada Minggu Paskah kemarin, tanggal 20 April 2025. Dengan menggunakan kursi roda, Paus asal Argentina ini mengucapkan selamat Paskah dari balkon Basilika Santo Petrus. Kondisinya kala itu sudah sangat lemah, bahkan suaranya terdengar parau. Ucapan dari Paus Fransiskus ini pun disambut oleh umat Katolik yang hadir. Meski dalam kondisi lemah, Paus Fransiskus masih sempat melambaikan tangan ke masyarakat dan memberkati bayi. Dalam kesempatan tersebut, Paus dalam pidatonya yang dibacakan oleh Uskup Agung Diego Ravelli menyoroti penderitaan masyarakat Gaza termasuk komunitas Kristiani akibat konflik yang terus berlangsung. Paus meminta agar segera dilakukan gencatan senjata hingga penyaluran bantuan kemanusiaan. Ia juga menekankan pentingnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Ukraina. Adapun Paus Fransiskus pernah melakukan kunjungan pastoralnya ke Indonesia pada 2024 lalu. Kunjungan dilaksanakan dari tanggal 3 hingga 6 September 2024. Dalam usianya yang senja, Paus Fransiskus menempuh jarak lebih dari 32.000 km. Adapun agenda yang dijalani Paus Fransiskus yakni melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Joko Widodo, pertemuan dengan masyarakat sipil, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal hingga memimpin Misa Kudus Akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Paus Fransiskus lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio. Ia terpilih menjadi Paus pada tanggal 13 Maret 2013. Hal yang mengejutkan banyak pengamat gereja yang menganggap tokoh Argentina itu yang dikenal karena kepeduliannya terhadap kaum miskin sebagai orang luar.
Paus Fransiskus berusaha menonjolkan kesederhanaan ke dalam peran agungnya dan tidak pernah menempati apartemen kepausan yang mewah di Istana Apostolik yang digunakan oleh para pendahulunya. Selain itu, Paus mengatakan bahwa ia lebih suka tinggal di lingkungan masyarakat demi kesehatan psikologisnya. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amin. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, juga Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Yang Mulia Paus Fransiskus. Tentu jasa dan persahabatan beliau tidak bisa kita lupakan. Baru saja telah mengunjungi Indonesia, termasuk mengunjungi Masjid Istiqlal dan memberikan pernyataan bersama yang sangat mengglobal. Baru saja dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentu doa kita semoga Yang Mulia mendapatkan tempat yang layak di sisinya sesuai dengan kebajikan yang telah dilakukannya. Dan bagi umat Katolik yang telah ditinggalkan oleh Paus Fransiskus, tentu kita ikut bersama-sama mengerti dan mohon kesabaran menghadapi cobaan ini. Dan kita ingin semoga kerjasama kita Indonesia dengan Vatikan, kerjasama dengan semua pihak umat beragama, kita melanjutkan wasiat-wasiat yang telah dirintis oleh Yang Mulia dapat kita tindak lanjuti sebagaimana yang telah disepakati sebelum-sebelumnya. Sekali lagi, kami semuanya, keluarga besar Kementerian Agama, segenap warga bangsa Indonesia, sekaligus mewakili pemerintah, sekali lagi mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya atau wafatnya Paus Fransiskus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun pada Senin 21 April. Kabar meninggalnya Paus Fransiskus disampaikan oleh Kardinal Kevin Farrell pada Senin pagi. Kardinal menyampaikan bahwa Bapak Suci mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 7:35 pagi waktu Vatikan. Untuk diketahui, sebelumnya Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Agostino Gemelli pada 14 Februari lalu karena menderita sakit bronkitis. Kondisi kesehatan Paus kemudian berangsur-angsur pulih dan dokter mendiagnosis pneumonia bilateral. Selesai dirawat selama 38 hari, Paus kembali ke kediamannya di Vatikan di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Paus Fransiskus muncul terakhir kalinya pada Minggu Paskah kemarin, tanggal 20 April 2025. Dengan menggunakan kursi roda, Paus asal Argentina ini mengucapkan selamat Paskah dari balkon Basilika Santo Petrus. Kondisinya kala itu sudah sangat lemah, bahkan suaranya terdengar parau. Ucapan dari Paus Fransiskus ini pun disambut oleh umat Katolik yang hadir. Meski dalam kondisi lemah, Paus Fransiskus masih sempat melambaikan tangan ke masyarakat dan memberkati bayi. Dalam kesempatan tersebut,
Paus dalam pidatonya yang dibacakan oleh Uskup Agung Diego Ravelli menyoroti penderitaan masyarakat Gaza termasuk komunitas Kristiani akibat konflik yang terus berlangsung. Paus meminta agar segera dilakukan gencatan senjata hingga penyaluran bantuan kemanusiaan. Ia juga menekankan pentingnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Ukraina. Adapun Paus Fransiskus pernah melakukan kunjungan pastoralnya ke Indonesia pada 2024 lalu. Kunjungan dilaksanakan dari tanggal 3 hingga 6 September 2024. Dalam usianya yang senja, Paus Fransiskus menempuh jarak lebih dari 32.000 km. Adapun agenda yang dijalani Paus Fransiskus yakni melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Joko Widodo, pertemuan dengan masyarakat sipil, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal hingga memimpin Misa Kudus Akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Paus Fransiskus lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio. Ia terpilih menjadi Paus pada tanggal 13 Maret 2013. Hal yang mengejutkan banyak pengamat gereja yang menganggap tokoh Argentina itu yang dikenal karena kepeduliannya terhadap kaum miskin sebagai orang luar. Paus Fransiskus berusaha menonjolkan kesederhanaan ke dalam peran agungnya dan tidak pernah menempati apartemen kepausan yang mewah di Istana Apostolik yang digunakan oleh para pendahulunya. Selain itu, Paus mengatakan bahwa ia lebih suka tinggal di lingkungan masyarakat demi kesehatan psikologisnya. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amin. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, juga Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Yang Mulia Paus Fransiskus. Tentu jasa dan persahabatan beliau tidak bisa kita lupakan. Baru saja telah mengunjungi Indonesia, termasuk mengunjungi Masjid Istiqlal dan memberikan pernyataan bersama yang sangat mengglobal. Baru saja dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentu doa kita semoga Yang Mulia mendapatkan tempat yang layak di sisinya sesuai dengan kebajikan yang telah dilakukannya. Dan bagi umat Katolik yang telah ditinggalkan oleh Paus Fransiskus, tentu kita ikut bersama-sama mengerti dan mohon kesabaran menghadapi cobaan ini. Dan kita ingin semoga kerjasama kita Indonesia dengan Vatikan, kerjasama dengan semua pihak umat beragama, kita melanjutkan wasiat-wasiat yang telah dirintis oleh Yang Mulia dapat kita tindak lanjuti sebagaimana yang telah disepakati sebelum-sebelumnya. Sekali lagi, kami semuanya, keluarga besar Kementerian Agama, segenap warga bangsa Indonesia, sekaligus mewakili pemerintah, sekali lagi mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya atau wafatnya Paus Fransiskus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun pada Senin 21 April.
Kabar meninggalnya Paus Fransiskus disampaikan oleh Kardinal Kevin Farrell pada Senin pagi. Kardinal menyampaikan bahwa Bapak Suci mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 7:35 pagi waktu Vatikan. Untuk diketahui, sebelumnya Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Agostino Gemelli pada 14 Februari lalu karena menderita sakit bronkitis. Kondisi kesehatan Paus kemudian berangsur-angsur pulih dan dokter mendiagnosis pneumonia bilateral. Selesai dirawat selama 38 hari, Paus kembali ke kediamannya di Vatikan di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Paus Fransiskus muncul terakhir kalinya pada Minggu Paskah kemarin, tanggal 20 April 2025. Dengan menggunakan kursi roda, Paus asal Argentina ini mengucapkan selamat Paskah dari balkon Basilika Santo Petrus. Kondisinya kala itu sudah sangat lemah, bahkan suaranya terdengar parau. Ucapan dari Paus Fransiskus ini pun disambut oleh umat Katolik yang hadir. Meski dalam kondisi lemah, Paus Fransiskus masih sempat melambaikan tangan ke masyarakat dan memberkati bayi. Dalam kesempatan tersebut, Paus dalam pidatonya yang dibacakan oleh Uskup Agung Diego Ravelli menyoroti penderitaan masyarakat Gaza termasuk komunitas Kristiani akibat konflik yang terus berlangsung. Paus meminta agar segera dilakukan gencatan senjata hingga penyaluran bantuan kemanusiaan. Ia juga menekankan pentingnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Ukraina. Adapun Paus Fransiskus pernah melakukan kunjungan pastoralnya ke Indonesia pada 2024 lalu. Kunjungan dilaksanakan dari tanggal 3 hingga 6 September 2024. Dalam usianya yang senja, Paus Fransiskus menempuh jarak lebih dari 32.000 km. Adapun agenda yang dijalani Paus Fransiskus yakni melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Joko Widodo, pertemuan dengan masyarakat sipil, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal hingga memimpin Misa Kudus Akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Paus Fransiskus lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio. Ia terpilih menjadi Paus pada tanggal 13 Maret 2013. Hal yang mengejutkan banyak pengamat gereja yang menganggap tokoh Argentina itu yang dikenal karena kepeduliannya terhadap kaum miskin sebagai orang luar. Paus Fransiskus berusaha menonjolkan kesederhanaan ke dalam peran agungnya dan tidak pernah menempati apartemen kepausan yang mewah di Istana Apostolik yang digunakan oleh para pendahulunya. Selain itu, Paus mengatakan bahwa ia lebih suka tinggal di lingkungan masyarakat demi kesehatan psikologisnya. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amin. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, juga Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Yang Mulia Paus Fransiskus. Tentu jasa dan persahabatan beliau tidak bisa kita lupakan. Baru saja telah mengunjungi Indonesia, termasuk mengunjungi Masjid Istiqlal dan memberikan pernyataan bersama yang sangat mengglobal. Baru saja dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentu doa kita semoga Yang Mulia mendapatkan tempat yang layak di sisinya sesuai dengan kebajikan yang telah dilakukannya. Dan bagi umat Katolik yang telah ditinggalkan oleh Paus Fransiskus, tentu kita ikut bersama-sama mengerti dan mohon kesabaran
menghadapi cobaan ini. Dan kita ingin semoga kerjasama kita Indonesia dengan Vatikan, kerjasama dengan semua pihak umat beragama, kita melanjutkan wasiat-wasiat yang telah dirintis oleh Yang Mulia dapat kita tindak lanjuti sebagaimana yang telah disepakati sebelum-sebelumnya. Sekali lagi, kami semuanya, keluarga besar Kementerian Agama, segenap warga bangsa Indonesia, sekaligus mewakili pemerintah, sekali lagi mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya atau wafatnya Paus Fransiskus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santiago. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun pada Senin 21 April. Kabar meninggalnya Paus Fransiskus disampaikan oleh Kardinal Kevin Farrell pada Senin pagi. Kardinal menyampaikan bahwa Bapak Suci mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 7:35 pagi waktu Vatikan. Untuk diketahui, sebelumnya Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Agostino Gemelli pada 14 Februari lalu karena menderita sakit bronkitis. Kondisi kesehatan Paus kemudian berangsur-angsur pulih dan dokter mendiagnosis pneumonia bilateral. Selesai dirawat selama 38 hari, Paus kembali ke kediamannya di Vatikan di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Paus Fransiskus muncul terakhir kalinya pada Minggu Paskah kemarin, tanggal 20 April 2025. Dengan menggunakan kursi roda, Paus asal Argentina ini mengucapkan selamat Paskah dari balkon Basilika Santo Petrus. Kondisinya kala itu sudah sangat lemah, bahkan suaranya terdengar parau. Ucapan dari Paus Fransiskus ini pun disambut oleh umat Katolik yang hadir. Meski dalam kondisi lemah, Paus Fransiskus masih sempat melambaikan tangan ke masyarakat dan memberkati bayi. Dalam kesempatan tersebut, Paus dalam pidatonya yang dibacakan oleh Uskup Agung Diego Ravelli menyoroti penderitaan masyarakat Gaza termasuk komunitas Kristiani akibat konflik yang terus berlangsung. Paus meminta agar segera dilakukan gencatan senjata hingga penyaluran bantuan kemanusiaan. Ia juga menekankan pentingnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Ukraina. Adapun Paus Fransiskus pernah melakukan kunjungan pastoralnya ke Indonesia pada 2024 lalu. Kunjungan dilaksanakan dari tanggal 3 hingga 6 September 2024. Dalam usianya yang senja, Paus Fransiskus menempuh jarak lebih dari 32.000 km. Adapun agenda yang dijalani Paus Fransiskus yakni melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Joko Widodo, pertemuan dengan masyarakat sipil, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal hingga memimpin Misa Kudus Akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Paus Fransiskus lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio. Ia terpilih menjadi Paus pada tanggal 13 Maret 2013. Hal yang mengejutkan banyak pengamat gereja yang menganggap tokoh Argentina itu yang dikenal karena kepeduliannya terhadap kaum miskin sebagai orang luar. Paus Fransiskus berusaha menonjolkan kesederhanaan ke dalam peran agungnya dan tidak pernah menempati apartemen kepausan yang mewah di Istana Apostolik yang digunakan oleh para pendahulunya. Selain itu, Paus mengatakan bahwa ia lebih suka tinggal di lingkungan masyarakat demi kesehatan psikologisnya. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amin. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, juga Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Yang Mulia Paus Fransiskus. Tentu jasa dan persahabatan beliau tidak bisa kita lupakan. Baru saja telah mengunjungi Indonesia, termasuk mengunjungi Masjid Istiqlal dan memberikan pernyataan bersama yang sangat mengglobal. Baru saja dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentu doa kita semoga Yang Mulia mendapatkan tempat yang layak di sisinya sesuai dengan kebajikan yang telah dilakukannya. Dan bagi umat Katolik yang telah ditinggalkan oleh Paus Fransiskus, tentu kita ikut bersama-sama mengerti dan mohon kesabaran menghadapi cobaan ini. Dan kita ingin semoga kerjasama kita Indonesia dengan Vatikan, kerjasama dengan semua pihak umat beragama, kita melanjutkan wasiat-wasiat yang telah dirintis oleh Yang Mulia dapat kita tidak lanjuti sebagaimana yang telah disepakati sebelum-sebelumnya. Sekali lagi, kami semuanya, keluarga besar Kementerian Agama, segenap warga bangsa Indonesia, sekaligus mewakili pemerintah, sekali lagi mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya atau wafatnya Paus Fransiskus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santio. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun pada Senin 21 April. Kabar meninggalnya Paus Fransiskus disampaikan oleh Kardinal Kevin Farrell pada Senin pagi. Kardinal menyampaikan bahwa Bapak Suci mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 7:35 pagi waktu Vatikan. Untuk diketahui, sebelumnya Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Agostino Gemelli pada 14 Februari lalu karena menderita sakit bronkitis. Kondisi kesehatan Paus kemudian berangsur-angsur pulih dan dokter mendiagnosis pneumonia bilateral. Selesai dirawat selama 38 hari, Paus kembali ke kediamannya di Vatikan di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Paus Fransiskus muncul terakhir kalinya pada Minggu Paskah kemarin, tanggal 20 April 2025. Dengan menggunakan kursi roda, Paus asal Argentina ini mengucapkan selamat Paskah dari balkon Basilika Santo Petrus. Kondisinya kala itu sudah sangat lemah, bahkan suaranya terdengar parau. Ucapan dari Paus Fransiskus ini pun disambut oleh umat Katolik yang hadir. Meski dalam kondisi lemah, Paus Fransiskus masih sempat melambaikan tangan ke masyarakat dan memberkati bayi. Dalam kesempatan tersebut, Paus dalam pidatonya yang dibacakan oleh Uskup Agung Diego Ravelli menyoroti penderitaan masyarakat Gaza termasuk komunitas Kristiani akibat konflik yang terus berlangsung. Paus meminta agar segera dilakukan gencatan senjata hingga penyaluran bantuan kemanusiaan. Ia juga menekankan pentingnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Ukraina. Adapun Paus Fransiskus pernah melakukan kunjungan pastoralnya ke Indonesia pada 2024 lalu. Kunjungan dilaksanakan dari tanggal 3 hingga 6 September 2024. Dalam usianya yang senja, Paus Fransiskus menempuh jarak lebih dari 32.000 km. Adapun agenda yang dijalani Paus Fransiskus yakni melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Joko Widodo, pertemuan dengan masyarakat sipil, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal hingga memimpin Misa Kudus Akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Paus Fransiskus lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio. Ia terpilih menjadi Paus pada tanggal 13 Maret 2013. Hal yang mengejutkan banyak pengamat gereja yang menganggap tokoh Argentina itu
yang dikenal karena kepeduliannya terhadap kaum miskin sebagai orang luar. Paus Fransiskus berusaha menonjolkan kesederhanaan ke dalam peran agungnya dan tidak pernah menempati apartemen kepausan yang mewah di Istana Apostolik yang digunakan oleh para pendahulunya. Selain itu, Paus mengatakan bahwa ia lebih suka tinggal di lingkungan masyarakat demi kesehatan psikologisnya. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amin. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, juga Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Yang Mulia Paus Fransiskus. Tentu jasa dan persahabatan beliau tidak bisa kita lupakan. Baru saja telah mengunjungi Indonesia, termasuk mengunjungi Masjid Istiqlal dan memberikan pernyataan bersama yang sangat mengglobal. Baru saja dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentu doa kita semoga Yang Mulia mendapatkan tempat yang layak di sisinya sesuai dengan kebajikan yang telah dilakukannya. Dan bagi umat Katolik yang telah ditinggalkan oleh Paus Fransiskus, tentu kita ikut bersama-sama mengerti dan mohon kesabaran menghadapi cobaan ini. Dan kita ingin semoga kerjasama kita Indonesia dengan Vatikan, kerjasama dengan semua pihak umat beragama, kita melanjutkan wasiat-wasiat yang telah dirintis oleh Yang Mulia dapat kita tindak lanjuti sebagaimana yang telah disepakati sebelum-sebelumnya. Sekali lagi, kami semuanya, keluarga besar Kementerian Agama, segenap warga bangsa Indonesia, sekaligus mewakili pemerintah, sekali lagi mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya atau wafatnya Paus Fransiskus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santio. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun pada Senin 21 April. Kabar meninggalnya Paus Fransiskus disampaikan oleh Kardinal Kevin Farrell pada Senin pagi. Kardinal menyampaikan bahwa Bapak Suci mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 7:35 pagi waktu Vatikan. Untuk diketahui, sebelumnya Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Agostino Gemelli pada 14 Februari lalu karena menderita sakit bronkitis. Kondisi kesehatan Paus kemudian berangsur-angsur pulih dan dokter mendiagnosis pneumonia bilateral. Selesai dirawat selama 38 hari, Paus kembali ke kediamannya di Vatikan di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Paus Fransiskus muncul terakhir kalinya pada Minggu Paskah kemarin, tanggal 20 April 2025. Dengan menggunakan kursi roda, Paus asal Argentina ini mengucapkan selamat Paskah dari balkon Basilika Santo Petrus. Kondisinya kala itu sudah sangat lemah, bahkan suaranya terdengar parau. Ucapan dari Paus Fransiskus ini pun disambut oleh umat Katolik yang hadir. Meski dalam kondisi lemah, Paus Fransiskus masih sempat melambaikan tangan ke masyarakat dan memberkati bayi.
Dalam kesempatan tersebut, Paus dalam pidatonya yang dibacakan oleh Uskup Agung Diego Ravelli menyoroti penderitaan masyarakat Gaza termasuk komunitas Kristiani akibat konflik yang terus berlangsung. Paus meminta agar segera dilakukan gencatan senjata hingga penyaluran bantuan kemanusiaan. Ia juga menekankan pentingnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Ukraina. Adapun Paus Fransiskus pernah melakukan kunjungan pastoralnya ke Indonesia pada 2024 lalu. Kunjungan dilaksanakan dari tanggal 3 hingga 6 September 2024. Dalam usianya yang senja, Paus Fransiskus menempuh jarak lebih dari 32.000 kilometer. Adapun agenda yang dijalani Paus Fransiskus yakni melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Joko Widodo, pertemuan dengan masyarakat sipil, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal hingga memimpin Misa Kudus Akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Paus Fransiskus lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio. Ia terpilih menjadi Paus pada tanggal 13 Maret 2013. Hal yang mengejutkan banyak pengamat gereja yang menganggap tokoh Argentina itu yang dikenal karena kepeduliannya terhadap kaum miskin sebagai orang luar. Paus Fransiskus berusaha menonjolkan kesederhanaan ke dalam peran agungnya dan tidak pernah menempati apartemen kepausan yang mewah di Istana Apostolik yang digunakan oleh para pendahulunya. Selain itu, Paus mengatakan bahwa ia lebih suka tinggal di lingkungan masyarakat demi kesehatan psikologisnya. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amin. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, juga Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Yang Mulia Paus Fransiskus. Tentu jasa dan persahabatan beliau tidak bisa kita lupakan. Baru saja telah mengunjungi Indonesia, termasuk mengunjungi Masjid Istiqlal dan memberikan pernyataan bersama yang sangat mengglobal. Baru saja dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentu doa kita semoga Yang Mulia mendapatkan tempat yang layak di sisinya sesuai dengan kebajikan yang telah dilakukannya. Dan bagi umat Katolik yang telah ditinggalkan oleh Paus Fransiskus, tentu kita ikut bersama-sama mengerti dan mohon kesabaran menghadapi cobaan ini. Dan kita ingin semoga kerjasama kita Indonesia dengan Vatikan, kerjasama dengan semua pihak umat beragama, kita melanjutkan wasiat-wasiat yang telah dirintis oleh Yang Mulia dapat kita tidak lanjuti sebagaimana yang telah disepakati sebelum-sebelumnya. Sekali lagi, kami semuanya, keluarga besar Kementerian Agama, segenap warga bangsa Indonesia, sekaligus mewakili pemerintah, sekali lagi mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya atau wafatnya Paus Fransiskus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santio. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun pada Senin 21 April.
Kabar meninggalnya Paus Fransiskus disampaikan oleh Kardinal Kevin Farrell pada Senin pagi. Kardinal menyampaikan bahwa Bapak Suci mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 7:35 pagi waktu Vatikan. Untuk diketahui, sebelumnya Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Agostino Gemelli pada 14 Februari lalu karena menderita sakit bronkitis. Kondisi kesehatan Paus kemudian berangsur-angsur pulih dan dokter mendiagnosis pneumonia bilateral. Selesai dirawat selama 38 hari, Paus kembali ke kediamannya di Vatikan di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Paus Fransiskus muncul terakhir kalinya pada Minggu Paskah kemarin, tanggal 20 April 2025. Dengan menggunakan kursi roda, Paus asal Argentina ini mengucapkan selamat Paskah dari balkon Basilika Santo Petrus. Kondisinya kala itu sudah sangat lemah, bahkan suaranya terdengar parau. Ucapan dari Paus Fransiskus ini pun disambut oleh umat Katolik yang hadir. Meski dalam kondisi lemah, Paus Fransiskus masih sempat melambaikan tangan ke masyarakat dan memberkati bayi. Dalam kesempatan tersebut, Paus dalam pidatonya yang dibacakan oleh Uskup Agung Diego Ravelli menyoroti penderitaan masyarakat Gaza termasuk komunitas Kristiani akibat konflik yang terus berlangsung. Paus meminta agar segera dilakukan gencatan senjata hingga penyaluran bantuan kemanusiaan. Ia juga menekankan pentingnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Ukraina. Adapun Paus Fransiskus pernah melakukan kunjungan pastoralnya ke Indonesia pada 2024 lalu. Kunjungan dilaksanakan dari tanggal 3 hingga 6 September 2024. Dalam usianya yang senja, Paus Fransiskus menempuh jarak lebih dari 32.000 km. Adapun agenda yang dijalani Paus Fransiskus, yakni melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Joko Widodo, pertemuan dengan masyarakat sipil, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, hingga memimpin Misa Kudus Akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Paus Fransiskus lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio. Ia terpilih menjadi paus pada tanggal 13 Maret 2013. Hal yang mengejutkan banyak pengamat gereja yang menganggap tokoh Argentina itu yang dikenal karena kepeduliannya terhadap kaum miskin sebagai orang luar. Paus Fransiskus berusaha menonjolkan kesederhanaan ke dalam peran agungnya dan tidak pernah menempati apartemen kepausan yang mewah di Istana Apostolik yang digunakan oleh para pendahulunya. Selain itu, Paus mengatakan bahwa ia lebih suka tinggal di lingkungan masyarakat demi kesehatan psikologisnya. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amin. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, juga Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Yang Mulia Paus Fransiskus. Tentu jasa dan persahabatan beliau tidak bisa kita lupakan. Baru saja telah mengunjungi Indonesia, termasuk mengunjungi Masjid Istiqlal dan memberikan pernyataan bersama yang sangat mengglobal. Baru saja dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentu doa kita semoga Yang Mulia mendapatkan tempat yang layak di sisinya sesuai dengan kebajikan yang telah dilakukannya. Dan bagi umat Katolik yang telah ditinggalkan oleh Paus Fransiskus, tentu kita ikut bersama-sama mengerti dan mohon kesabaran
menghadapi cobaan ini. Dan kita ingin semoga kerjasama kita Indonesia dengan Vatikan, kerjasama dengan semua pihak umat beragama, kita melanjutkan wasiat-wasiat yang telah dirintis oleh Yang Mulia dapat kita tindak lanjuti sebagaimana yang telah disepakati sebelum-sebelumnya. Sekali lagi, kami semuanya, keluarga besar Kementerian Agama, segenap warga bangsa Indonesia, sekaligus mewakili pemerintah, sekali lagi mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya atau wafatnya Paus Fransiskus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santio. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun pada Senin 21 April. Kabar meninggalnya Paus Fransiskus disampaikan oleh Kardinal Kevin Farrell pada Senin pagi. Kardinal menyampaikan bahwa Bapak Suci mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 7:35 pagi waktu Vatikan. Untuk diketahui, sebelumnya Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Agostino Gemelli pada 14 Februari lalu karena menderita sakit bronkitis. Kondisi kesehatan Paus kemudian berangsur-angsur pulih dan dokter mendiagnosis pneumonia bilateral. Selesai dirawat selama 38 hari, Paus kembali ke kediamannya di Vatikan di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Paus Fransiskus muncul terakhir kalinya pada Minggu Paskah kemarin, tanggal 20 April 2025. Dengan menggunakan kursi roda, Paus asal Argentina ini mengucapkan selamat Paskah dari balkon Basilika Santo Petrus. Kondisinya kala itu sudah sangat lemah, bahkan suaranya terdengar parau. Ucapan dari Paus Fransiskus ini pun disambut oleh umat Katolik yang hadir. Meski dalam kondisi lemah, Paus Fransiskus masih sempat melambaikan tangan ke masyarakat dan memberkati bayi. Dalam kesempatan tersebut, Paus dalam pidatonya yang dibacakan oleh Uskup Agung Diego Ravelli menyoroti penderitaan masyarakat Gaza termasuk komunitas Kristiani akibat konflik yang terus berlangsung. Paus meminta agar segera dilakukan gencatan senjata hingga penyaluran bantuan kemanusiaan. Ia juga menekankan pentingnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Ukraina. Adapun Paus Fransiskus pernah melakukan kunjungan pastoralnya ke Indonesia pada 2024 lalu. Kunjungan dilaksanakan dari tanggal 3 hingga 6 September 2024. Dalam usianya yang senja, Paus Fransiskus menempuh jarak lebih dari 32.000 km. Adapun agenda yang dijalani Paus Fransiskus yakni melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Joko Widodo, pertemuan dengan masyarakat sipil, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal hingga memimpin Misa Kudus Akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Paus Fransiskus lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio. Ia terpilih menjadi Paus pada tanggal 13 Maret 2013. Hal yang mengejutkan banyak pengamat gereja yang menganggap tokoh Argentina itu yang dikenal karena kepeduliannya terhadap kaum miskin sebagai orang luar. Paus Fransiskus berusaha menonjolkan kesederhanaan ke dalam peran agungnya dan tidak pernah menempati apartemen kepausan yang mewah di Istana Apostolik yang digunakan oleh para pendahulunya. Selain itu, Paus mengatakan bahwa ia lebih suka tinggal di lingkungan masyarakat demi kesehatan psikologisnya. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amin. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, juga Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Yang Mulia Paus Fransiskus. Tentu jasa dan persahabatan beliau tidak bisa kita lupakan. Baru saja telah mengunjungi Indonesia, termasuk mengunjungi Masjid Istiqlal dan memberikan pernyataan bersama yang sangat mengglobal. Baru saja dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentu doa kita semoga Yang Mulia mendapatkan tempat yang layak di sisinya sesuai dengan kebajikan yang telah dilakukannya. Dan bagi umat Katolik yang telah ditinggalkan oleh Paus Fransiskus, tentu kita ikut bersama-sama mengerti dan mohon kesabaran menghadapi cobaan ini. Dan kita ingin semoga kerjasama kita Indonesia dengan Vatikan, kerjasama dengan semua pihak umat beragama, kita melanjutkan wasiat-wasiat yang telah dirintis oleh Yang Mulia dapat kita tindak lanjuti sebagaimana yang telah disepakati sebelum-sebelumnya. Sekali lagi, kami semuanya, keluarga besar Kementerian Agama, segenap warga bangsa Indonesia, sekaligus mewakili pemerintah, sekali lagi mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya atau wafatnya Paus Fransiskus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun pada Senin 21 April. Kabar meninggalnya Paus Fransiskus disampaikan oleh Kardinal Kevin Farrell pada Senin pagi. Kardinal menyampaikan bahwa Bapak Suci mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 7:35 pagi waktu Vatikan. Untuk diketahui, sebelumnya Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Agostino Gemelli pada 14 Februari lalu karena menderita sakit bronkitis. Kondisi kesehatan Paus kemudian berangsur-angsur pulih dan dokter mendiagnosis pneumonia bilateral. Selesai dirawat selama 38 hari, Paus kembali ke kediamannya di Vatikan di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Paus Fransiskus muncul terakhir kalinya pada Minggu Paskah kemarin, tanggal 20 April 2025. Dengan menggunakan kursi roda, Paus asal Argentina ini mengucapkan selamat Paskah dari balkon Basilika Santo Petrus. Kondisinya kala itu sudah sangat lemah, bahkan suaranya terdengar parau. Ucapan dari Paus Fransiskus ini pun disambut oleh umat Katolik yang hadir. Meski dalam kondisi lemah, Paus Fransiskus masih sempat melambaikan tangan ke masyarakat dan memberkati bayi. Dalam kesempatan tersebut, Paus dalam pidatonya yang dibacakan oleh Uskup Agung Diego Ravelli menyoroti penderitaan masyarakat Gaza termasuk komunitas Kristiani akibat konflik yang terus berlangsung. Paus meminta agar segera dilakukan gencatan senjata hingga penyaluran bantuan kemanusiaan. Ia juga menekankan pentingnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Ukraina. Adapun Paus Fransiskus pernah melakukan kunjungan pastoralnya ke Indonesia pada 2024 lalu. Kunjungan dilaksanakan dari tanggal 3 hingga 6 September 2024. Dalam usianya yang senja, Paus Fransiskus menempuh jarak lebih dari 32.000 km. Adapun agenda yang dijalani Paus Fransiskus yakni melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Joko Widodo, pertemuan dengan masyarakat sipil, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal hingga memimpin Misa Kudus Akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Paus Fransiskus lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio. Ia terpilih menjadi Paus pada tanggal 13 Maret 2013. Hal yang mengejutkan banyak pengamat gereja yang menganggap tokoh Argentina itu
yang dikenal karena kepeduliannya terhadap kaum miskin sebagai orang luar. Paus Fransiskus berusaha menonjolkan kesederhanaan ke dalam peran agungnya dan tidak pernah menempati apartemen kepausan yang mewah di Istana Apostolik yang digunakan oleh para pendahulunya. Selain itu, Paus mengatakan bahwa ia lebih suka tinggal di lingkungan masyarakat demi kesehatan psikologisnya. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amin. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, juga Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Yang Mulia Paus Fransiskus. Tentu jasa dan persahabatan beliau tidak bisa kita lupakan. Baru saja telah mengunjungi Indonesia, termasuk mengunjungi Masjid Istiqlal dan memberikan pernyataan bersama yang sangat mengglobal. Baru saja dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentu doa kita semoga Yang Mulia mendapatkan tempat yang layak di sisinya sesuai dengan kebajikan yang telah dilakukannya. Dan bagi umat Katolik yang telah ditinggalkan oleh Paus Fransiskus, tentu kita ikut bersama-sama mengerti dan mohon kesabaran menghadapi cobaan ini. Dan kita ingin semoga kerjasama kita Indonesia dengan Vatikan, kerjasama dengan semua pihak umat beragama, kita melanjutkan wasiat-wasiat yang telah dirintis oleh Yang Mulia dapat kita tidak lanjuti sebagaimana yang telah disepakati sebelum-sebelumnya. Sekali lagi, kami semuanya, keluarga besar Kementerian Agama, segenap warga bangsa Indonesia, sekaligus mewakili pemerintah, sekali lagi mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya atau wafatnya Paus Fransiskus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun pada April. Kabar meninggalnya Paus Fransiskus disampaikan oleh Kardinal Kevin Farrell pada Senin pagi. Kardinal menyampaikan bahwa Bapak Suci mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 7:35 pagi waktu Vatikan. Untuk diketahui, sebelumnya Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Agostino Gemelli pada 14 Februari lalu karena menderita sakit bronkitis. Kondisi kesehatan Paus kemudian berangsur-angsur pulih dan dokter mendiagnosis pneumonia bilateral. Selesai dirawat selama 38 hari, Paus kembali ke kediamannya di Vatikan di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Paus Fransiskus muncul terakhir kalinya pada Minggu Paskah kemarin, tanggal 20 April 2025. Dengan menggunakan kursi roda, Paus asal Argentina ini mengucapkan selamat Paskah dari balkon Basilika Santo Petrus. Kondisinya kala itu sudah sangat lemah, bahkan suaranya terdengar parau. Ucapan dari Paus Fransiskus ini pun disambut oleh umat Katolik yang hadir. Meski dalam kondisi lemah, Paus Fransiskus masih sempat melambaikan tangan ke masyarakat dan memberkati bayi. Dalam kesempatan tersebut,
Paus dalam pidatonya yang dibacakan oleh Uskup Agung Diego Ravelli menyoroti penderitaan masyarakat Gaza termasuk komunitas Kristiani akibat konflik yang terus berlangsung. Paus meminta agar segera dilakukan gencatan senjata hingga penyaluran bantuan kemanusiaan. Ia juga menekankan pentingnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Ukraina. Adapun Paus Fransiskus pernah melakukan kunjungan pastoralnya ke Indonesia pada 2024 lalu. Kunjungan dilaksanakan dari tanggal 3 hingga 6 September 2024. Dalam usianya yang senja, Paus Fransiskus menempuh jarak lebih dari 32.000 km. Adapun agenda yang dijalani Paus Fransiskus yakni melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Joko Widodo, pertemuan dengan masyarakat sipil, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal hingga memimpin Misa Kudus Akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Paus Fransiskus lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio. Ia terpilih menjadi paus pada tanggal 13 Maret 2013. Hal yang mengejutkan banyak pengamat gereja yang menganggap tokoh Argentina itu yang dikenal karena kepeduliannya terhadap kaum miskin sebagai orang luar. Paus Fransiskus berusaha menonjolkan kesederhanaan ke dalam peran agungnya dan tidak pernah menempati apartemen kepausan yang mewah di Istana Apostolik yang digunakan oleh para pendahulunya. Selain itu, Paus mengatakan bahwa ia lebih suka tinggal di lingkungan masyarakat demi kesehatan psikologisnya. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amin. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, juga Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Yang Mulia Paus Fransiskus. Tentu jasa dan persahabatan beliau tidak bisa kita lupakan. Baru saja telah mengunjungi Indonesia, termasuk mengunjungi Masjid Istiqlal dan memberikan pernyataan bersama yang sangat mengglobal. Baru saja dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentu doa kita semoga Yang Mulia mendapatkan tempat yang layak di sisinya sesuai dengan kebajikan yang telah dilakukannya. Dan bagi umat Katolik yang telah ditinggalkan oleh Paus Fransiskus, tentu kita ikut bersama-sama mengerti dan mohon kesabaran menghadapi cobaan ini. Dan kita ingin semoga kerjasama kita Indonesia dengan Vatikan, kerjasama dengan semua pihak umat beragama, kita melanjutkan wasiat-wasiat yang telah dirintis oleh Yang Mulia dapat kita tidak lanjutnya sebagaimana yang telah disepakati sebelum-sebelumnya. Sekali lagi, kami semuanya, keluarga besar Kementerian Agama, segenap warga bangsa Indonesia, sekaligus mewakili pemerintah, sekali lagi mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya atau wafatnya Paus Fransiskus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun pada Senin 21 April.
Kabar meninggalnya Paus Fransiskus disampaikan oleh Kardinal Kevin Farrell pada Senin pagi. Kardinal menyampaikan bahwa Bapak Suci mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 7:35 pagi waktu Vatikan. Untuk diketahui, sebelumnya Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Agostino Gemelli pada 14 Februari lalu karena menderita sakit bronkitis. Kondisi kesehatan Paus kemudian berangsur-angsur pulih dan dokter mendiagnosis pneumonia bilateral. Selesai dirawat selama 38 hari, Paus kembali ke kediamannya di Vatikan di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Paus Fransiskus muncul terakhir kalinya pada Minggu Paskah kemarin, tanggal 20 April 2025. Dengan menggunakan kursi roda, Paus asal Argentina ini mengucapkan selamat Paskah dari balkon Basilika Santo Petrus. Kondisinya kala itu sudah sangat lemah, bahkan suaranya terdengar parau. Ucapan dari Paus Fransiskus ini pun disambut oleh umat Katolik yang hadir. Meski dalam kondisi lemah, Paus Fransiskus masih sempat melambaikan tangan ke masyarakat dan memberkati bayi. Dalam kesempatan tersebut, Paus dalam pidatonya yang dibacakan oleh Uskup Agung Diego Ravelli menyoroti penderitaan masyarakat Gaza termasuk komunitas Kristiani akibat konflik yang terus berlangsung. Paus meminta agar segera dilakukan gencatan senjata hingga penyaluran bantuan kemanusiaan. Ia juga menekankan pentingnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Ukraina. Adapun Paus Fransiskus pernah melakukan kunjungan pastoralnya ke Indonesia pada 2024 lalu. Kunjungan dilaksanakan dari tanggal 3 hingga 6 September 2024. Dalam usianya yang senja, Paus Fransiskus menempuh jarak lebih dari 32.000 km. Adapun agenda yang dijalani Paus Fransiskus yakni melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Joko Widodo, pertemuan dengan masyarakat sipil, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal hingga memimpin Misa Kudus Akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Paus Fransiskus lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio. Ia terpilih menjadi Paus pada tanggal 13 Maret 2013. Hal yang mengejutkan banyak pengamat gereja yang menganggap tokoh Argentina itu yang dikenal karena kepeduliannya terhadap kaum miskin sebagai orang luar. Paus Fransiskus berusaha menonjolkan kesederhanaan ke dalam peran agungnya dan tidak pernah menempati apartemen kepausan yang mewah di Istana Apostolik yang digunakan oleh para pendahulunya. Selain itu, Paus mengatakan bahwa ia lebih suka tinggal di lingkungan masyarakat demi kesehatan psikologisnya. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amin. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, juga Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Yang Mulia Paus Fransiskus. Tentu jasa dan persahabatan beliau tidak bisa kita lupakan. Baru saja telah mengunjungi Indonesia, termasuk mengunjungi Masjid Istiqlal dan memberikan pernyataan bersama yang sangat mengglobal. Baru saja dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentu doa kita semoga Yang Mulia mendapatkan tempat yang layak di sisinya sesuai dengan kebajikan yang telah dilakukannya. Dan bagi umat Katolik yang telah ditinggalkan oleh Paus Fransiskus, tentu kita ikut bersama-sama mengerti dan mohon kesabaran
menghadapi cobaan ini. Dan kita ingin semoga kerjasama kita Indonesia dengan Vatikan, kerjasama dengan semua pihak umat beragama, kita melanjutkan wasiat-wasiat yang telah dirintis oleh Yang Mulia dapat kita tindak lanjuti sebagaimana yang telah disepakati sebelum-sebelumnya. Sekali lagi, kami semuanya, keluarga besar Kementerian Agama, segenap warga bangsa Indonesia, sekaligus mewakili pemerintah, sekali lagi mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya atau wafatnya Paus Fransiskus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun pada Senin 21 April. Kabar meninggalnya Paus Fransiskus disampaikan oleh Kardinal Kevin Farrell pada Senin pagi. Kardinal menyampaikan bahwa Bapak Suci mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 7:35 pagi waktu Vatikan. Untuk diketahui, sebelumnya Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Agostino Gemelli pada 14 Februari lalu karena menderita sakit bronkitis. Kondisi kesehatan Paus kemudian berangsur-angsur pulih dan dokter mendiagnosis pneumonia bilateral. Selesai dirawat selama 38 hari, Paus kembali ke kediamannya di Vatikan di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Paus Fransiskus muncul terakhir kalinya pada Minggu Paskah kemarin, tanggal 20 April 2025. Dengan menggunakan kursi roda, Paus asal Argentina ini mengucapkan selamat Paskah dari balkon Basilika Santo Petrus. Kondisinya kala itu sudah sangat lemah, bahkan suaranya terdengar parau. Ucapan dari Paus Fransiskus ini pun disambut oleh umat Katolik yang hadir. Meski dalam kondisi lemah, Paus Fransiskus masih sempat melambaikan tangan ke masyarakat dan memberkati bayi. Dalam kesempatan tersebut, Paus dalam pidatonya yang dibacakan oleh Uskup Agung Diego Ravelli menyoroti penderitaan masyarakat Gaza termasuk komunitas Kristiani akibat konflik yang terus berlangsung. Paus meminta agar segera dilakukan gencatan senjata hingga penyaluran bantuan kemanusiaan. Ia juga menekankan pentingnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Ukraina. Adapun Paus Fransiskus pernah melakukan kunjungan pastoralnya ke Indonesia pada 2024 lalu. Kunjungan dilaksanakan dari tanggal 3 hingga 6 September 2024. Dalam usianya yang senja, Paus Fransiskus menempuh jarak lebih dari 32.000 km. Adapun agenda yang dijalani Paus Fransiskus yakni melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Joko Widodo, pertemuan dengan masyarakat sipil, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal hingga memimpin Misa Kudus Akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Paus Fransiskus lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio. Ia terpilih menjadi Paus pada tanggal 13 Maret 2013. Hal yang mengejutkan banyak pengamat gereja yang menganggap tokoh Argentina itu yang dikenal karena kepeduliannya terhadap kaum miskin sebagai orang luar. Paus Fransiskus berusaha menonjolkan kesederhanaan ke dalam peran agungnya dan tidak pernah menempati apartemen kepausan yang mewah di Istana Apostolik yang digunakan oleh para pendahulunya. Selain itu, Paus mengatakan bahwa ia lebih suka tinggal di lingkungan masyarakat demi kesehatan psikologisnya. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amin. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, juga Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Yang Mulia Paus Fransiskus. Tentu jasa dan persahabatan beliau tidak bisa kita lupakan. Baru saja telah mengunjungi Indonesia, termasuk mengunjungi Masjid Istiqlal dan memberikan pernyataan bersama yang sangat mengglobal. Baru saja dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentu doa kita semoga Yang Mulia mendapatkan tempat yang layak di sisinya sesuai dengan kebajikan yang telah dilakukannya. Dan bagi umat Katolik yang telah ditinggalkan oleh Paus Fransiskus, tentu kita ikut bersama-sama mengerti dan mohon kesabaran menghadapi cobaan ini. Dan kita ingin semoga kerjasama kita Indonesia dengan Vatikan, kerjasama dengan semua pihak umat beragama, kita melanjutkan wasiat-wasiat yang telah dirintis oleh Yang Mulia dapat kita tindak lanjuti sebagaimana yang telah disepakati sebelum-sebelumnya. Sekali lagi, kami semuanya, keluarga besar Kementerian Agama, segenap warga bangsa Indonesia, sekaligus mewakili pemerintah, sekali lagi mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya atau wafatnya Paus Fransiskus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun pada Senin 21 April. Kabar meninggalnya Paus Fransiskus disampaikan oleh Kardinal Kevin Farrell pada Senin pagi. Kardinal menyampaikan bahwa Bapak Suci mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 7:35 pagi waktu Vatikan. Untuk diketahui, sebelumnya Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Agostino Gemelli pada 14 Februari lalu karena menderita sakit bronkitis. Kondisi kesehatan Paus kemudian berangsur-angsur pulih dan dokter mendiagnosis pneumonia bilateral. Selesai dirawat selama 38 hari, Paus kembali ke kediamannya di Vatikan di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Paus Fransiskus muncul terakhir kalinya pada Minggu Paskah kemarin, tanggal 20 April 2025. Dengan menggunakan kursi roda, Paus asal Argentina ini mengucapkan selamat Paskah dari balkon Basilika Santo Petrus. Kondisinya kala itu sudah sangat lemah, bahkan suaranya terdengar parau. Ucapan dari Paus Fransiskus ini pun disambut oleh umat Katolik yang hadir. Meski dalam kondisi lemah, Paus Fransiskus masih sempat melambaikan tangan ke masyarakat dan memberkati bayi. Dalam kesempatan tersebut, Paus dalam pidatonya yang dibacakan oleh Uskup Agung Diego Ravelli menyoroti penderitaan masyarakat Gaza termasuk komunitas Kristiani akibat konflik yang terus berlangsung. Paus meminta agar segera dilakukan gencatan senjata hingga penyaluran bantuan kemanusiaan. Ia juga menekankan pentingnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Ukraina. Adapun Paus Fransiskus pernah melakukan kunjungan pastoralnya ke Indonesia pada 2024 lalu. Kunjungan dilaksanakan dari tanggal 3 hingga 6 September 2024. Dalam usianya yang senja, Paus Fransiskus menempuh jarak lebih dari 32.000 km. Adapun agenda yang dijalani Paus Fransiskus yakni melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Joko Widodo, pertemuan dengan masyarakat sipil, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal hingga memimpin Misa Kudus Akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Paus Fransiskus lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio. Ia terpilih menjadi Paus pada tanggal 13 Maret 2013. Hal yang mengejutkan banyak pengamat gereja yang menganggap tokoh Argentina itu
yang dikenal karena kepeduliannya terhadap kaum miskin sebagai orang luar. Paus Fransiskus berusaha menonjolkan kesederhanaan ke dalam peran agungnya dan tidak pernah menempati apartemen kepausan yang mewah di Istana Apostolik yang digunakan oleh para pendahulunya. Selain itu, Paus mengatakan bahwa ia lebih suka tinggal di lingkungan masyarakat demi kesehatan psikologisnya. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amin. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, juga Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Yang Mulia Paus Fransiskus. Tentu jasa dan persahabatan beliau tidak bisa kita lupakan. Baru saja telah mengunjungi Indonesia, termasuk mengunjungi Masjid Istiqlal dan memberikan pernyataan bersama yang sangat mengglobal. Baru saja dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentu doa kita semoga Yang Mulia mendapatkan tempat yang layak di sisinya sesuai dengan kebajikan yang telah dilakukannya. Dan bagi umat Katolik yang telah ditinggalkan oleh Paus Fransiskus, tentu kita ikut bersama-sama mengerti dan mohon kesabaran menghadapi cobaan ini. Dan kita ingin semoga kerjasama kita Indonesia dengan Vatikan, kerjasama dengan semua pihak umat beragama, kita melanjutkan wasiat-wasiat yang telah dirintis oleh Yang Mulia dapat kita tidak lanjuti sebagaimana yang telah disepakati sebelum-sebelumnya. Sekali lagi kami semuanya, keluarga besar Kementerian Agama, segenap warga bangsa Indonesia, sekaligus mewakili pemerintah, sekali lagi mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya atau wafatnya Paus Fransiskus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santio. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun pada Senin 21 April. Kabar meninggalnya Paus Fransiskus disampaikan oleh Kardinal Kevin Farrell pada Senin pagi. Kardinal menyampaikan bahwa Bapak Suci mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 7:35 pagi waktu Vatikan. Untuk diketahui, sebelumnya Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Agostino Gemelli pada 14 Februari lalu karena menderita sakit bronkitis. Kondisi kesehatan Paus kemudian berangsur-angsur pulih dan dokter mendiagnosis pneumonia bilateral. Selesai dirawat selama 38 hari, Paus kembali ke kediamannya di Vatikan di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Paus Fransiskus muncul terakhir kalinya pada Minggu Paskah kemarin, tanggal 20 April 2025. Dengan menggunakan kursi roda, Paus asal Argentina ini mengucapkan selamat Paskah dari balkon Basilika Santo Petrus. Kondisinya kala itu sudah sangat lemah, bahkan suaranya terdengar parau. Ucapan dari Paus Fransiskus ini pun disambut oleh umat Katolik yang hadir. Meski dalam kondisi lemah, Paus Fransiskus masih sempat melambaikan tangan ke masyarakat dan memberkati bayi.
Dalam kesempatan tersebut, Paus dalam pidatonya yang dibacakan oleh Uskup Agung Diego Ravelli menyoroti penderitaan masyarakat Gaza termasuk komunitas Kristiani akibat konflik yang terus berlangsung. Paus meminta agar segera dilakukan gencatan senjata hingga penyaluran bantuan kemanusiaan. Ia juga menekankan pentingnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Ukraina. Adapun Paus Fransiskus pernah melakukan kunjungan pastoralnya ke Indonesia pada 2024 lalu. Kunjungan dilaksanakan dari tanggal 3 hingga 6 September 2024. Dalam usianya yang senja, Paus Fransiskus menempuh jarak lebih dari 32.000 km. Adapun agenda yang dijalani Paus Fransiskus yakni melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Joko Widodo, pertemuan dengan masyarakat sipil, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal hingga memimpin Misa Kudus Akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Paus Fransiskus lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio. Ia terpilih menjadi Paus pada tanggal 13 Maret 2013. Hal yang mengejutkan banyak pengamat gereja yang menganggap tokoh Argentina itu yang dikenal karena kepeduliannya terhadap kaum miskin sebagai orang luar. Paus Fransiskus berusaha menonjolkan kesederhanaan ke dalam peran agungnya dan tidak pernah menempati apartemen kepausan yang mewah di Istana Apostolik yang digunakan oleh para pendahulunya. Selain itu, Paus mengatakan bahwa ia lebih suka tinggal di lingkungan masyarakat demi kesehatan psikologisnya. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amin. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, juga Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Yang Mulia Paus Fransiskus. Tentu jasa dan persahabatan beliau tidak bisa kita lupakan. Baru saja telah mengunjungi Indonesia, termasuk mengunjungi Masjid Istiqlal dan memberikan pernyataan bersama yang sangat mengglobal. Baru saja dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentu doa kita semoga Yang Mulia mendapatkan tempat yang layak di sisinya sesuai dengan kebajikan yang telah dilakukannya. Dan bagi umat Katolik yang telah ditinggalkan oleh Paus Fransiskus, tentu kita ikut bersama-sama mengerti dan mohon kesabaran menghadapi cobaan ini. Dan kita ingin semoga kerjasama kita Indonesia dengan Vatikan, kerjasama dengan semua pihak umat beragama, kita melanjutkan wasiat-wasiat yang telah dirintis oleh Yang Mulia dapat kita tindak lanjuti sebagaimana yang telah disepakati sebelum-sebelumnya. Sekali lagi, kami semuanya, keluarga besar Kementerian Agama, segenap warga bangsa Indonesia, sekaligus mewakili pemerintah, sekali lagi mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya atau wafatnya Paus Fransiskus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santio. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun pada Senin 21 April.
Kabar meninggalnya Paus Fransiskus disampaikan oleh Kardinal Kevin Farrell pada Senin pagi. Kardinal menyampaikan bahwa Bapak Suci mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 7:35 pagi waktu Vatikan. Untuk diketahui, sebelumnya Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Agostino Gemelli pada 14 Februari lalu karena menderita sakit bronkitis. Kondisi kesehatan Paus kemudian berangsur-angsur pulih dan dokter mendiagnosis pneumonia bilateral. Selesai dirawat selama 38 hari, Paus kembali ke kediamannya di Vatikan di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Paus Fransiskus muncul terakhir kalinya pada Minggu Paskah kemarin, tanggal 20 April 2025. Dengan menggunakan kursi roda, Paus asal Argentina ini mengucapkan selamat Paskah dari balkon Basilika Santo Petrus. Kondisinya kala itu sudah sangat lemah, bahkan suaranya terdengar parau. Ucapan dari Paus Fransiskus ini pun disambut oleh umat Katolik yang hadir. Meski dalam kondisi lemah, Paus Fransiskus masih sempat melambaikan tangan ke masyarakat dan memberkati bayi. Dalam kesempatan tersebut, Paus dalam pidatonya yang dibacakan oleh Uskup Agung Diego Ravelli menyoroti penderitaan masyarakat Gaza termasuk komunitas Kristiani akibat konflik yang terus berlangsung. Paus meminta agar segera dilakukan gencatan senjata hingga penyaluran bantuan kemanusiaan. Ia juga menekankan pentingnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Ukraina. Adapun Paus Fransiskus pernah melakukan kunjungan pastoralnya ke Indonesia pada 2024 lalu. Kunjungan dilaksanakan dari tanggal 3 hingga 6 September 2024. Dalam usianya yang senja, Paus Fransiskus menempuh jarak lebih dari 32.000 km. Adapun agenda yang dijalani Paus Fransiskus yakni melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Joko Widodo, pertemuan dengan masyarakat sipil, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal hingga memimpin Misa Kudus Akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Paus Fransiskus lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio. Ia terpilih menjadi Paus pada tanggal 13 Maret 2013. Hal yang mengejutkan banyak pengamat gereja yang menganggap tokoh Argentina itu yang dikenal karena kepeduliannya terhadap kaum miskin sebagai orang luar. Paus Fransiskus berusaha menonjolkan kesederhanaan ke dalam peran agungnya dan tidak pernah menempati apartemen kepausan yang mewah di Istana Apostolik yang digunakan oleh para pendahulunya. Selain itu, Paus mengatakan bahwa ia lebih suka tinggal di lingkungan masyarakat demi kesehatan psikologisnya. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amin. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, juga Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Yang Mulia Paus Fransiskus. Tentu jasa dan persahabatan beliau tidak bisa kita lupakan. Baru saja telah mengunjungi Indonesia, termasuk mengunjungi Masjid Istiqlal dan memberikan pernyataan bersama yang sangat mengglobal. Baru saja dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentu doa kita semoga Yang Mulia mendapatkan tempat yang layak di sisinya sesuai dengan kebajikan yang telah dilakukannya. Dan bagi umat Katolik yang telah ditinggalkan oleh Paus Fransiskus, tentu kita ikut bersama-sama mengerti dan mohon kesabaran
menghadapi cobaan ini. Dan kita ingin semoga kerjasama kita Indonesia dengan Vatikan, kerjasama dengan semua pihak umat beragama, kita melanjutkan wasiat-wasiat yang telah dirintis oleh Yang Mulia dapat kita tindak lanjuti sebagaimana yang telah disepakati sebelum-sebelumnya. Sekali lagi, kami semuanya, keluarga besar Kementerian Agama, segenap warga bangsa Indonesia, sekaligus mewakili pemerintah, sekali lagi mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya atau wafatnya Paus Fransiskus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santio. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun pada Senin 21 April. Kabar meninggalnya Paus Fransiskus disampaikan oleh Kardinal Kevin Farrell pada Senin pagi. Kardinal menyampaikan bahwa Bapak Suci mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 7:35 pagi waktu Vatikan. Untuk diketahui, sebelumnya Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Agostino Gemelli pada 14 Februari lalu karena menderita sakit bronkitis. Kondisi kesehatan Paus kemudian berangsur-angsur pulih dan dokter mendiagnosis pneumonia bilateral. Selesai dirawat selama 38 hari, Paus kembali ke kediamannya di Vatikan di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Paus Fransiskus muncul terakhir kalinya pada Minggu Paskah kemarin, tanggal 20 April 2025. Dengan menggunakan kursi roda, Paus asal Argentina ini mengucapkan selamat Paskah dari balkon Basilika Santo Petrus. Kondisinya kala itu sudah sangat lemah, bahkan suaranya terdengar parau. Ucapan dari Paus Fransiskus ini pun disambut oleh umat Katolik yang hadir. Meski dalam kondisi lemah, Paus Fransiskus masih sempat melambaikan tangan ke masyarakat dan memberkati bayi. Dalam kesempatan tersebut, Paus dalam pidatonya yang dibacakan oleh Uskup Agung Diego Ravelli menyoroti penderitaan masyarakat Gaza termasuk komunitas Kristiani akibat konflik yang terus berlangsung. Paus meminta agar segera dilakukan gencatan senjata hingga penyaluran bantuan kemanusiaan. Ia juga menekankan pentingnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Ukraina. Adapun Paus Fransiskus pernah melakukan kunjungan pastoralnya ke Indonesia pada 2024 lalu. Kunjungan dilaksanakan dari tanggal 3 hingga 6 September 2024. Dalam usianya yang senja, Paus Fransiskus menempuh jarak lebih dari 32.000 km. Adapun agenda yang dijalani Paus Fransiskus yakni melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Joko Widodo, pertemuan dengan masyarakat sipil, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal hingga memimpin Misa Kudus Akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Paus Fransiskus lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio. Ia terpilih menjadi Paus pada tanggal 13 Maret 2013. Hal yang mengejutkan banyak pengamat gereja yang menganggap tokoh Argentina itu yang dikenal karena kepeduliannya terhadap kaum miskin sebagai orang luar. Paus Fransiskus berusaha menonjolkan kesederhanaan ke dalam peran agungnya dan tidak pernah menempati apartemen kepausan yang mewah di Istana Apostolik yang digunakan oleh para pendahulunya. Selain itu, Paus mengatakan bahwa ia lebih suka tinggal di lingkungan masyarakat demi kesehatan psikologisnya. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amin. Salam sejahtera untuk kita semuanya.
Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, juga Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Yang Mulia Paus Fransiskus. Tentu jasa dan persahabatan beliau tidak bisa kita lupakan. Baru saja telah mengunjungi Indonesia, termasuk mengunjungi Masjid Istiqlal dan memberikan pernyataan bersama yang sangat mengglobal. Baru saja dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentu doa kita semoga Yang Mulia mendapatkan tempat yang layak di sisinya sesuai dengan kebajikan yang telah dilakukannya. Dan bagi umat Katolik yang telah ditinggalkan oleh Paus Fransiskus, tentu kita ikut bersama-sama mengerti dan mohon kesabaran menghadapi cobaan ini. Dan kita ingin semoga kerjasama kita Indonesia dengan Vatikan, kerjasama dengan semua pihak umat beragama, kita melanjutkan wasiat-wasiat yang telah dirintis oleh Yang Mulia dapat kita tindak lanjuti sebagaimana yang telah disepakati sebelum-sebelumnya. Sekali lagi, kami semuanya, keluarga besar Kementerian Agama, segenap warga bangsa Indonesia, sekaligus mewakili pemerintah, sekali lagi mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya atau wafatnya Paus Fransiskus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santio. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun pada Senin 21 April. Kabar meninggalnya Paus Fransiskus disampaikan oleh Kardinal Kevin Farrell pada Senin pagi. Kardinal menyampaikan bahwa Bapak Suci mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 7:35 pagi waktu Vatikan. Untuk diketahui, sebelumnya Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Agostino Gemelli pada 14 Februari lalu karena menderita sakit bronkitis. Kondisi kesehatan Paus kemudian berangsur-angsur pulih dan dokter mendiagnosis pneumonia bilateral. Selesai dirawat selama 38 hari, Paus kembali ke kediamannya di Vatikan di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Paus Fransiskus muncul terakhir kalinya pada Minggu Paskah kemarin, tanggal 20 April 2025. Dengan menggunakan kursi roda, Paus asal Argentina ini mengucapkan selamat Paskah dari balkon Basilika Santo Petrus. Kondisinya kala itu sudah sangat lemah, bahkan suaranya terdengar parau. Ucapan dari Paus Fransiskus ini pun disambut oleh umat Katolik yang hadir. Meski dalam kondisi lemah, Paus Fransiskus masih sempat melambaikan tangan ke masyarakat dan memberkati bayi. Dalam kesempatan tersebut, Paus dalam pidatonya yang dibacakan oleh Uskup Agung Diego Ravelli menyoroti penderitaan masyarakat Gaza termasuk komunitas Kristiani akibat konflik yang terus berlangsung. Paus meminta agar segera dilakukan gencatan senjata hingga penyaluran bantuan kemanusiaan. Ia juga menekankan pentingnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Ukraina. Adapun Paus Fransiskus pernah melakukan kunjungan pastoralnya ke Indonesia pada 2024 lalu. Kunjungan dilaksanakan dari tanggal 3 hingga 6 September 2024. Dalam usianya yang senja, Paus Fransiskus menempuh jarak lebih dari 32.000 km. Adapun agenda yang dijalani Paus Fransiskus yakni melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Joko Widodo, pertemuan dengan masyarakat sipil, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal hingga memimpin Misa Kudus Akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Paus Fransiskus lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio. Ia terpilih menjadi Paus pada tanggal 13 Maret 2013.
Hal yang mengejutkan banyak pengamat gereja yang menganggap tokoh Argentina itu yang dikenal karena kepeduliannya terhadap kaum miskin sebagai orang luar. Paus Fransiskus berusaha menonjolkan kesederhanaan ke dalam peran agungnya dan tidak pernah menempati apartemen kepausan yang mewah di Istana Apostolik yang digunakan oleh para pendahulunya. Selain itu, Paus mengatakan bahwa ia lebih suka tinggal di lingkungan masyarakat demi kesehatan psikologisnya. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amin. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, juga Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Yang Mulia Paus Fransiskus. Tentu jasa dan persahabatan beliau tidak bisa kita lupakan. Baru saja telah mengunjungi Indonesia, termasuk mengunjungi Masjid Istiqlal dan memberikan pernyataan bersama yang sangat mengglobal. Baru saja dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentu doa kita semoga Yang Mulia mendapatkan tempat yang layak di sisinya sesuai dengan kebajikan yang telah dilakukannya. Dan bagi umat Katolik yang telah ditinggalkan oleh Paus Fransiskus, tentu kita ikut bersama-sama mengerti dan mohon kesabaran menghadapi cobaan ini. Dan kita ingin semoga kerjasama kita Indonesia dengan Vatikan, kerjasama dengan semua pihak umat beragama, kita melanjutkan wasiat-wasiat yang telah dirintis oleh Yang Mulia dapat kita tindak lanjuti sebagaimana yang telah disepakati sebelum-sebelumnya. Sekali lagi, kami semuanya, keluarga besar Kementerian Agama, segenap warga bangsa Indonesia, sekaligus mewakili pemerintah, sekali lagi mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya atau wafatnya Paus Fransiskus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santio. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun pada Senin 21 April. Kabar meninggalnya Paus Fransiskus disampaikan oleh Kardinal Kevin Farrell pada Senin pagi. Kardinal menyampaikan bahwa Bapak Suci mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 7:35 pagi waktu Vatikan. Untuk diketahui, sebelumnya Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Agostino Gemelli pada 14 Februari lalu karena menderita sakit bronkitis. Kondisi kesehatan Paus kemudian berangsur-angsur pulih dan dokter mendiagnosis pneumonia bilateral. Selesai dirawat selama 38 hari, Paus kembali ke kediamannya di Vatikan di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Paus Fransiskus muncul terakhir kalinya pada Minggu Paskah kemarin, tanggal 20 April 2025. Dengan menggunakan kursi roda, Paus asal Argentina ini mengucapkan selamat Paskah dari balkon Basilika Santo Petrus. Kondisinya kala itu sudah sangat lemah, bahkan suaranya terdengar parau. Ucapan dari Paus Fransiskus ini pun disambut oleh umat Katolik yang hadir.
Meski dalam kondisi lemah, Paus Fransiskus masih sempat melambaikan tangan ke masyarakat dan memberkati bayi. Dalam kesempatan tersebut, Paus dalam pidatonya yang dibacakan oleh Uskup Agung Diego Ravelli menyoroti penderitaan masyarakat Gaza termasuk komunitas Kristiani akibat konflik yang terus berlangsung. Paus meminta agar segera dilakukan gencatan senjata hingga penyaluran bantuan kemanusiaan. Ia juga menekankan pentingnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Ukraina. Adapun Paus Fransiskus pernah melakukan kunjungan pastoralnya ke Indonesia pada 2024 lalu. Kunjungan dilaksanakan dari tanggal 3 hingga 6 September 2024. Dalam usianya yang senja, Paus Fransiskus menempuh jarak lebih dari 32.000 km. Adapun agenda yang dijalani Paus Fransiskus yakni melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Joko Widodo, pertemuan dengan masyarakat sipil, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal hingga memimpin Misa Kudus Akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Paus Fransiskus lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio. Ia terpilih menjadi Paus pada tanggal 13 Maret 2013. Hal yang mengejutkan banyak pengamat gereja yang menganggap tokoh Argentina itu yang dikenal karena kepeduliannya terhadap kaum miskin sebagai orang luar. Paus Fransiskus berusaha menonjolkan kesederhanaan ke dalam peran agungnya dan tidak pernah menempati apartemen kepausan yang mewah di Istana Apostolik yang digunakan oleh para pendahulunya. Selain itu, Paus mengatakan bahwa ia lebih suka tinggal di lingkungan masyarakat demi kesehatan psikologisnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.